turunlah ayat ini, surat Al-Kafirun ini ayat turun ya. Kata Allah melalui malaikat Jibril, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian wala antum 'abiduna ma a'budu, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya. Jadi ini Nabi Muhammad artinya menolak ya, karena perintah Allah. Kalau ibadah mah nggak bisa dicampur-campur ya. Nabi Muhammad tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Begitupun orang-orang musyrik tidak menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad dan orang-orang muslim gitu. Kemudian dikatakan lagi, wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'budu, diulang lagi ayatnya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah, pengulangan ini menjadi penegasan ya. Tikror disebutnya, atau pengulangan itu untuk menegaskan. Di dalam Al-Quran banyak pengulangan ayat itu, apalagi di surat Ar-Rahman itu yang banyak pengulangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Gitu kan, itu diulang-ulang terus sampai banyak sekali pengulangannya. Nah, di dalam surat Al-Kafirun ini juga ada pengulangan ya, di dalam ayat wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Sehingga ini menegaskan bahwa tawaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy itu tidak bisa dibenarkan. Kemudian ditutup dengan kata dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Sehingga dalam surat ini kita bisa simpulkan bahwa toleransi itu boleh dalam ajaran Islam, itu boleh ya. Karena dikatakan bagimu agamamu, silakan kalau mau menyembah yang lain selain Allah ya silakan, terserah. Tapi jangan paksa kami orang-orang Islam untuk menyembah apa yang kami sembah. Siapa yang kita sembah? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi konsep toleransi itu begitu. Tidak memaksakan orang lain untuk menyembah apa yang disembah oleh orang tersebut. Kita pun begitu. Kita nggak boleh memaksa orang-orang non-muslim untuk menyembah Allah, karena mereka juga punya keyakinan ya. Tidak perlu dipaksa. Orang lain pun begitu, non-muslim pun begitu. Tidak perlu memaksa orang Islam untuk menyembah. Apalagi dari kita. Ini misalnya ada iseng lah, misalnya gitu ya. Hari Minggu ke gereja, hari Jumat ke masjid, hari Senin dijadwal, misalnya gitu dijadwal. Hari Senin bagiannya ke kelenteng, ya. Hari Selasa kemana? Ke kuil, supaya supaya doanya diterima, ya oleh Tuhan yang mana aja, katanya nggak bisa gitu. Keyakinan kita itu cukup satu. Dan menurut keyakinan Islam, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi hati-hati kalau ada yang ngajak kayak kafir Quraisy tadi, ayolah seminggu ini nggak apa-apa lah kamu sholat di masjid, tapi minggu depan ikut ya ke kuil misalnya atau ke gereja. Jangan mau. Katakan di dalam surat Al-Kafirun tadi, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, ya. Harus paham gitu. Jadi toleransi itu dalam yang disebutnya dalam hal muamalah atau pergaulan sehari-hari boleh. Kita berteman boleh. Kita bertransaksi jual beli dengan orang-orang non muslim boleh. Rasulullah pun begitu. Bekerja sama dengan orang-orang muslim, orang-orang non muslim, orang-orang kafir dalam hal muamalah, pergaulan sehari-hari, perdagangan, menjaga keamanan, itu boleh bekerja sama. Tapi kalau dalam hal beribadah, agamanya digabung-gabung, keyakinannya digabung-gabung, itu tidak boleh ya. Karena dengan demikian berarti kita sama seperti orang-orang yang kafir. Kafir itu apa sih? Kafir itu adalah hatinya tertutup. Kafir itu artinya tertutup. Dalam bahasa Inggris disebutnya cover. Cover itu apa? Buku kan ada covernya ya, jilid lah. Nah jilid itu fungsinya untuk menutup. Nah kafir itu berarti menutup, tertutup hatinya. Dan yang menjadi kafir itu kalau secara istilah bukan hanya orang non muslim, orang muslim saja bisa kafir.
dan banyak macam-macamnya. Jadi jangan sembarangan mengatakan orang lain kafir itu. Hati-hati ya, dengan kata kafir. Ya. Sekarang sudah banyak kasus-kasus di mana beda paham saja disebutnya kafir. Padahal kafir itu tidak semudah itu, ya. Tidak semudah itu. Atau bahkan maksudnya kita menjuluki atau menyebut orang lain kafir ya, tidak boleh semudah itu. Tapi kalau perilaku kita yang menuju kepada kekafiran juga banyak potensinya. Kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah saja, itu bagian dari kekufuran. Disebutnya kufur ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, dalam Al-Qur'an kan disebut kafartum. Jadi kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah, kita juga bisa menjadi kufur atau kafir. Orangnya disebut kafir, perilakunya kufur. Gitu. Jadi toleransi antar beragama itu penting. Bahkan toleransi antar sesama agama Islam pun penting. Ini yang juga harus diperhatikan. Beda paham, ada yang kunut, ada yang enggak kunut, ya ditoleransi, masing-masing punya dalil. Ada yang tahlil, ada yang enggak tahlil, enggak apa-apa. Itu namanya khazanah, ya, kekayaan khazanah kita sebagai orang Islam yang masing-masing punya pendapat, dihargai, tidak perlu disalah-salahkan. Ya. Ya, oleh karena itu sikap toleransi ini perlu kita tanamkan, apalagi kita sebagai orang terpelajar yang senantiasa mendapatkan ilmu pengetahuan dan berusaha mencari pengetahuan apabila kita tidak mengetahui. Jadi kalau kita nggak tahu, merasa ada sesuatu yang kurang pas dengan orang lain, tabayun dulu, cari tahu dulu, jangan kemudian menyalahkan dengan membabi buta, gitu istilahnya ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di jalannya dan senantiasa mendapatkan kesabaran dalam hal menjalankan ajaran-ajarannya dan menghindari segala apa yang dilarangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.